Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kembali berbakti, memuji, memuliakan Tuhan. Ungkapan syukur yang tidak ada habisnya kita naikkan kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahannya yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita, renungkan kebaikan Tuhan yang sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Naikkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan, pembelaannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Untuk segala pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat datang di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kita yang dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari Tuhan begitu banyak kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran yang kami sudah lakukan di hadapan-Mu. Ada banyak kali Tuhan kami membuat mendukakan hati-Mu. Tapi saat ini Tuhan dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu memohon pengampunan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau ampuni segala kelalaian kami, kekurangan, kelemahan, pelanggaran kami. Dan kami mohon darah-Mu yang berkuasa menebus kami, menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Allah yang Maha Kudus. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah layakkan kami. Haleluya, haleluya. Saat ini kami rindu untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Oleh karenanya Tuhan kami berdoa dan kami memohon, biar Roh Kudus Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini pada saat ini Tuhan, kegerakan Allah terjadi. Kami boleh alami lawatan dan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan bagaimana kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami, menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon Kau ambil alih pekerjaan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami, ketika Engkau melawat setiap kami, tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang sanggup mengganggu kami. Oleh karenanya kami mohon Roh Kudus, Engkau tolong Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, jamah dan lawat setiap kami Tuhan. Glory bagi nama Yesus, terpujilah Engkau. Kami izinkan Engkau mengambil alih pekerjaan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami muliakan. Glory bagi nama Yesus. Pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Pengurapan-Mu turun bagi seluruh hamba-hamba-Mu dan seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan, glory bagi nama Yesus. Terpujilah Engkau.
Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tinggikan namanya, tinggikan dan muliakan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Gloria, mana 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 mana. Glory bagi nama Tuhan. Engkau Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkau Yesus Tuhan yang layak kami muliakan. Haleluya.
kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada haleluya? Amin. Kita serahkan haleluya 3 kali. Di atas, di bawah, di rumah, semuanya serahkan haleluya ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada keraguan buat kita untuk Dia, untuk melayani Dia. Haleluya. Yesus,
Kita merayakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saat ini kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang sanggup membalas kasih Tuhan. Karena kita mempersembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dariku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu dalam Tuhan, terlalu dalam Tuhan cinta-Mu buat kami. Tidak dapat kami selami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Benar Tuhan, kami mengimani segala pujian yang telah kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pujian-pujian tadi adalah kekuatan bagi jiwa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami senangkan melalui pujian kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan lebih dan lebih lagi. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Amin. Roh Kudus buat kami mengerti. Amin. Buka telinga kami. Biar firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah menjadi rema dan kehidupan kami. Amin. Terima kasih telah berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Apakah yang hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Amin.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya silakan dulu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya untuk melayani firman Tuhan. Haleluya semuanya. Di lantai bawah, haleluya. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman, saya mau atur waktu dan saudara supaya tidak panjangan. Saya nanti nyampaikan firman. Jadi ada pengumuman dulu dari diakonia ini. Jadi kita ada setiap tahun sekalipun pandemi ini program diakonia tetap jalan ya, tetap jalan. Dan ada dua diakonia mungkin yang akan melaporkan. Dan karena ini kan diakonia ini dari mana uangnya? Dari persembahan jemaat sebetulnya. Jadi kadang-kadang saudara di persembahan begini, kalau tidak salah waktu lalu 1 kali dimasukkan ke diakonia begitu. Jadi saudara perlu tahu itu. Dan juga ada sumbangan-sumbangan pribadi. Nah, ada juga nanti saudara lihat PSP itu ada jualan-jualan itu di bawah. Nah, itu juga karena mau diakonia. Jadi setahun mungkin bisa sampai ini dijalani mungkin sampai 7 kali. Ya 7 kali. Oh iya. Oke ya, waktu dan tempat saya serahkan dulu kepada yang mau umumkan. Oh, silakan mungkin dia. Baik, temuannya adalah diakonia yang sudah dijalankan dalam waktu beberapa waktu yang terakhir ini adalah yang dilakukan oleh Pelprit dan juga diakonia umum. Mungkin bisa ditayang langsung untuk Pelprit yang mereka menyiapkan nasi kotak dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di jalan. Jadi mungkin bisa ditayangkan, silakan. Ini diakonia umum dulu yang ditujukan kepada jemaat yang membutuhkan. Jadi sudah waktu pelaksanaan Agustus sampai dengan Oktober. Bentuk kegiatannya pembagian paket sembako kepada jemaat GBDI Kota Wisata. Rincian paketnya beras 10 kilo, mie instan 1 kardus, kemudian minyak sayur, dan paket diberikan kepada sejumlah 15 keluarga jemaat ya yang membutuhkan. Dan itu fotonya ada, kalau mungkin Bapak Ibu lihat di bawah ada, itu adalah untuk yang terakhir, bulan yang terakhir ya, jadi di bulan Oktober ini. Kemudian untuk diakonia wadah Pelprit atau pelayanan pria Pantai Kosta, waktu pelaksanaannya dilakukan sepanjang bulan September 2021. Pembagian nasi bungkus kepada masyarakat di pinggir jalan yang berjuang mencari nafkah. Itu lokasinya di Cibubur, Cilengsi, dan sekitarnya. Total paket yang sudah diberikan sebanyak 360 kotak. Pembagiannya sebanyak 4 kali dalam sebulan, artinya 90 paket untuk setiap kali pembagian. Dan dari 90 paket tersebut dibagi oleh 3 tim sesuai area masing-masing, sehingga jangkauannya tidak hanya di sini-sini aja tetapi bisa tersebar ya. Anggaran yang dipakai adalah 360 paket kali 10.000, jadi totalnya adalah 3.600.000. Sumber dana adalah dari sumbangan anggota Pelprit yang dikumpulkan sejak bulan April tahun 2021. Ini adalah foto-fotonya, bagaimana mereka membagikan. Yang dibagikan ada polisi juga, ada ibu-ibu yang petugas kebersihan, satpam, dan juga ojek online ya. Ya itu. Jadi itu mereka berbagi. Area Permata Cibubur, Desa Mampir, Dayeuh, dan Jalan Narogong. Nah, terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi baik lewat sumbangan tenaga maupun doa. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat untuk terus melayani Tuhan. Kemudian untuk WST, kegiatan diakonia dari kaum wanita itu nanti akan ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan di wilayah Kabupaten Bogor yang di wilayah 12 ini ya. Jadi ada 47 hamba Tuhan, dan kaum wanita, pelayanan pada wanita ini akan membagikan sembako juga dengan total anggarannya 10 juta, dan saat ini dana yang sudah terkumpul 5 juta. Kemudian di bawah juga hari ini ada penjualan makanan dan juga minuman. Bapak Ibu bisa ikut ambil bagian di dalamnya, tapi kayaknya untuk makanan sudah melalui pre-order, jadi sudah close, tapi yang minuman masih bisa ya. Dan untuk minggu depan nanti akan ada penjualan lagi, akan diumumkan melalui grup apa saja yang dijual, dan Bapak Ibu bisa melakukan pre-order untuk diberikan pada hari Minggunya.
Jadi mungkin itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Jadi jemaat Tuhan, saudara bisa lihat bahwa sekalipun pandemi ini, ya kita tetap menjalankan diakonia kita ya. Karena itu diakonia itu sudah cukup lama menjalankannya. Dan nanti tim diakonia umum nanti akan melaporkan semua setiap wadah-wadah yang melakukan diakonia nanti akhir November mungkin, ya, dari November atau awal Desember. Oke, itu saja. Mari kita kembali kepada firman Tuhan untuk kita baca, renungkan pada pagi hari ini. Saudara, kita akan melanjutkan, saudara, tentang sikap kita. Kita punya tema yang akan kita selesaikan hari ini, ya, tentang khawatir itu ya, saudara, tentang khawatir yang dimana kondisi saat-saat ini pun, saudara, banyak orang khawatir, dan kita sudah masuk pada sikap bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu. Jadi kekhawatiran itu bukan hanya datang karena kita tidak punya sesuatu, tetapi kekhawatiran itu bisa datang ketika engkau merencanakan sesuatu yang baik pun, itu bisa datang. Nah, pagi hari ini, saudara, sehingga kita akan melihat tentang sikap itu ketika kekhawatiran itu datang. Entahkah itu karena posisi kita, posisi benar, ya, karena Paulus berkata, atau firman Allah berkata, ya, kalau ada orang mau membangun sesuatu tanpa dia merencanakan, saudara, bisa kalau dia gagal, itu bisa-bisa dia saudara, dia akan malu sendiri. Kenapa? Karena tidak membuat perencanaan. Ya, dia tidak membuat anggaran, kata firman Allah. Jadi perencanaan itu penting, membuat anggaran itu penting. Ya, tetapi saudara, dari sisi itu pun bisa akhirnya ketika dia melihat, mungkin ya kalau digambarkan Alkitab itu kan dia membuat bangunan. Oh, saya pengen bangunan sekian, dia tulis, dia gambar, kamar letaknya di sini, dapur di sini, ruang tamu di sini, kamar mandi di sini, begitu ya. Nah, setelah itu dia total, dia ketika dia berpikir, dia mulai tanya-tanya, semen berapa, bata berapa, ini bayar tukang berapa. Waduh, ternyata biayanya mahal sekali. Wah, tidak bisa nih. Wah, dia mulai khawatir. Wah, tidak bisa nih saya begini. Tidak bisa. Nah, padahal itu dia merencanakan sesuatu yang baik. Oh, saya mau usaha ini. Wah, ternyata setelah dia sudah rancangkan semua, dia melihat, waduh, pandemi ini, wah, virus naik lagi. Waduh, gimana ini? Waduh, tidak bisa lagi. Nah, jadi sesuatu yang direncanakan sekalipun itu baik, saudara, itu bisa memunculkan suatu kekhawatiran. Tapi apakah karena itu muncul sehingga kita tidak mau teruskan lagi? Kan begitu. Nah, kita akan melihat, saudara, contoh pertama kita akan baca di dalam kitab Yosua pasal 1. Bahkan itu sebuah rencana dari Tuhan. Ya, itu pun datang dari Tuhan. Kita akan lihat dulu ya. Yosua pasal 1 ayat 1 kita baca sampai 9. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri baik di lantai atas, lantai bawah, dan juga yang mengikuti ibadah online. Mari bangkit berdiri bergantian sampai ayat 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ini perintah Tuhan ya. Jadi datang dari Tuhan. Saudara lihat teksnya seperti konteksnya seperti itu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, nah, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, selalu bersiaplah sekarang, serahkan sayurnya ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa-bangsa. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, dari semuanya seluruh orang sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan kuatkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh,
bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalanmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 bersama-sama, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Mari kita lihat kembali ayat ini, saudara. Itu ayat pertama, datanglah firman Tuhan. Jadi posisi itu, firman itu datang kepada Yosua. Perhatikan saudara, Tuhan yang berikan itu tanah Kanaan berlimpah susu dan madunya. Tuhan berkata engkau akan mendudukinya. Itu datang dari Tuhan. Nah, saya katakan tadi saudara, sekalipun itu datang dari Tuhan dan itu pasti, itu baik saudara, itu bisa memunculkan sesuatu kekhawatiran. Karena itu akan datang, dia akan pergi ke sana, ke tanah Kanaan. Tapi Yosua apa dia katakan, saudara? Apa yang dialami Yosua? Tuhan bilang kepada dia, ayat yang ke-9 saja, 9. Mari sekali lagi bersama-sama, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, apa? Janganlah kecut dan tawar hati. Sampai di situ. Saudara sudah lihat tadi ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana Tuhan memberikan janjinya, bagaimana Tuhan berkata aku menyertai, bagaimana kau akan beruntung di sana. Tetapi Yosua kecut, dia tawar hati, dia takut, dia khawatir. Tuhan juga tahu, sampai Tuhan bilang jangan kecut, jangan tawar hati. Jemaat Tuhan, kalau kita memikirkan juga yang baik, yang benar, merencanakan sesuatu, itu bisa terjadi kekhawatiran. Dan Tuhan tahu tidak ketika saudara khawatir? Tahu. Makanya Tuhan kasih jalan keluar. Amin, saudara. Nah, apa jalan keluarnya? Saudara, yang saya bahas di sana, saudara, bahwa sikap menghadapi kekhawatiran. Ketika ada kekhawatiran itu, entahkah itu betul rencana yang baik muncul kekhawatiran, ataukah juga saudara sesuatu yang mungkin bukan kita rencanakan, tetapi direncanakan orang lain, ya. Saudara melihat, oh terjadi apa ya, saudara? Ya, saya tidak terpikirkan yang lain, tapi saya teringat ya, saya tahun 98. Mungkin banyak anak remaja masih kecil-kecil, atau bahkan saudara banyak yang belum lahir lah, saudara ya. Belum lahir, anak-anak remaja. Anak saya padahal belum lahir lah, tahun 97-98 ya. Pada waktu itu saudara, ini kan bukan perbuatan kita istilahnya, perbuatan orang lain. Ketika saya dari Manado, masih di kapal, saya sudah mulai saya naik kapal laut dari Manado waktu tamat sekolah Alkitab, saya pulang dulu ke Manado, baru mau ke Jakarta mau praktek. Waduh, masih di kapal ada TV-nya, kan lihat mulai kerusuhan di Jakarta. Wow, padahal saya mau ke sana. Udah orang mulai takut semua, mulai khawatir. Lah sekarang kerusuhan di Jakarta, arah kapal ini mau ke Jakarta. Saudara bayangkan, di sana kita mau tuju. Kita sudah posisi sudah dari Surabaya ke Jakarta. Nggak bisa kemana-mana lagi, sudah diumumkan. Terjadi kerusuhan, waduh. Banyak yang takut, banyak yang khawatir. Apalagi mohon maaf ya saudara, saya bahkan ada yang bilang, waduh, kamu ini, matamu itu loh. Kan zaman itu kan saudara, yang mata-mata sipit ini kan kalau bisa pakai kacamata riber pada waktu itu loh saudara. Sekarang kita sudah merdeka. Saudara mau kulit putih, kulit hitam, mau mata sipit, semua pemerintahan sekarang kan sudah lebih merdeka kita. Tapi zaman itu sudah, bahkan ketika saya turun dari kapal, saya tidak tahu bagaimana. Mereka bilang tidak ada taksi lagi. Waduh, karena pada waktu itu kan lagi dibakar-bakar semua. Tidak ada taksi, bagaimana saya mau naik kendaraan?
Tahu-tahu saya baru turun bawa. Zaman dulu saya bawa tas, cuma bawa tas. Ada yang panggil saya begitu. Panggil, oh kok ada panggil nama saya? Saya tahu saya tidak dijemput. Ada yang panggil, saya lihat di sini. Siapa dia? Dia pakai kacamata hitam kan? Wah, ternyata yang jemput saya adiknya kok Amin. Amin. Maksudnya dia tidak mau jemput saya, tapi dia lihat saya. Tuhan sudah siapkan. Sini. Waduh. Dia juga bilang, wah kita ini mata kita itu mirip-mirip. Kamu harusnya pakai kacamata ringan. Udah dia bilang tenang saja. Kita ikut saya aja dia. Dia juga jemput mamanya kan. Saya ikut dia akhirnya. Puji Tuhan siapkan. Ini kita lewat jalan tol tidak ada yang bayar lagi. Api di mana-mana. Kadang-kadang mobil mesti belok. Wah sedang berani juga dia. Sampai di pasar Minggu kita datang. Waduh, Tante Evi ada nggak ini? Tokonya masih menyala, terbakar. Nah, awalnya toko isinya ban, bengkel kan, wah apinya. Aduh. Jadi kita masih jalan itu, waduh masih lihat orang-orang kerusuhan. Saudara, saya bilang tadi, kadang-kadang khawatir, takut itu bisa dari karena kita berencana atau terjadi dari orang lain. Bisa muncul itu, saudara. Nah, tapi kita melihat, saudara, kembali lagi kepada firman Allah, bahwa ketika itu datang, harus ada sebuah sikap yang harus kita ambil pada waktu itu. Kita tidak boleh diam di sana, tinggal dalam sebuah kekhawatiran itu, tetapi harus ada satu sikap yang harus kita lakukan. Poin yang pertama kita sudah bahas lalu bahwa kita percaya, ya kita harus terus percaya sekalipun kita belum melihat, saudara, apa yang sesuatu yang mungkin kita rencanakan tapi kita khawatir. Yang kedua, saudara, adalah begini, saudara. Melalui kitab Yosua diarahkan oleh Tuhan. Tuhan bilang apa, saudara? Tetapi, saudara, begini. Ayat yang ke-8. Ini sikap yang harus diambil. Tuhan menyuruh kepada Yosua. Ayat 8, mari kita baca sekali lagi. Ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu kapan, saudara? Siang dan malam. Sampai situ. Saudara, kalau kita menghadapi kekhawatiran atau ketika itu datang, karena saudara tidak pernah minta khawatir. Adakah saudara pernah minta khawatir datang dong? Tidak ada, saudara. Tapi dia pernah datang nggak sama saudara? Datang, saudara. Entah siang atau malam. Iya kan, saudara? Kadang-kala saudara cuma baring-baring sebentar, aduh, khawatir. Itu entah saudara dikatakan tadi, saudara, siang atau malam, saudara, itu bisa datang. Saudara lagi jalan atau bekerja, itu bisa datang. Makanya firman Allah berkata, renungkanlah Taurat atau firman Allah siang dan malam. Karena apa, saudara? Itu satu jalan keluar bagi kita. Ketika kita khawatir, harus bersikap cepat, saudara. Untuk pertama, saudara, harus pikirkan firman Allah. Berusaha pikirkan apa firman Allah yang kau harus pikirkan. Ketika engkau tidak bisa mampu memikirkan lagi, saudara, pikiran terus datang. Firman Allah berkata tadi, baca itu firman Allah. Renungkan Taurat siang dan malam. Haleluya, saudara. Entah siang, entah malam, baca firman Allah. Renungkan. Nah, saudara, makanya saya terus bagi ayat, mohon maaf kadang-kala kemalaman kirimnya. Tapi kan ada satu pesan saya sebagai gembala sidang buat kita semua. Saudara menjadi jemaat di tempat ini, saya akan meminta wajib membaca minimal 1 pasal 1 hari. Karena ketika saudara khawatir, mohon maaf saudara, saya ini bukan jawaban khawatir saudara. Ya saudara, saya bukan jawaban khawatir saudara. Jawaban khawatir saudara itu firman Allah. Haleluya, saudara. Makanya saya terus mendorong saudara, meminta saudara minimal 1 pasal, usahakan baca. Usahakan baca. Saya terus saudara berusaha 10 pasal setiap hari. Karena
Karena saya tahu juga bahwa jemaat juga tidak akan menjadi jawaban buat kekhawatiran saya. Tidak. Kalau kita melihat kembali kepada Yosua, kitab Yosua tadi, juga Tuhan memberitahu bahwa tanah Kanaan itu bukan menjadi yang berlimpah susu dan madunya. Itu bukan jawaban kekhawatiran Yosua. Padahal kalau kita baca tadi, luar biasa ya. Dia akan beruntung, dia akan mendapatkan dikatakan tadi, di mana kakimu berpijak, Tuhan akan berikan. Wah, luar biasa sekali. Tapi ternyata saya kasih tahu saudara, itu kan Tuhan janjikan ada sekitar 40 lebih kerajaan. Saudara. Kerajaan pertama Yeriko, kedua Ai, tunggu selanjutnya saudara, dia direbut. Tapi Tuhan kasih tahu dari awal. Saudara, kalau saudara lihat merebut Yeriko, Ai dan segala macam, itu bukan cuma merebut suatu kota. Itu ketika zaman dulu, ketika dia kuasai, itu kekayaan semua diambil sama mereka. Orang-orangnya pun di situ dijadikan budak. Ketika satu kota itu direbut. Jadi bisa dipikirkan, saudara, bisa dipikirkan bahwa ketika Yosua akan masuk, mereka akan menjadi orang yang kaya. Emas mereka akan ambil semua. Saudara lihat di waktu di Ai, ya saudara, si Akan ketika merebut kota ketika mereka mau merebut kota Ai, tapi mereka akan sudah mengambil di Yeriko itu emas, karena memang banyak, tapi dia pakai sendiri dan Tuhan akhirnya menegur dia. Nah, dalam arti kata bahwa segala sesuatu itu kekayaan pun mereka dapat, tapi Tuhan kasih tahu sama Yosua, itu pun tidak menjadi jawaban kekhawatiran kamu. Sekalipun kerajaan-kerajaan engkau sudah rebut, engkau telah menguasai, Tuhan bilang, maksudnya Tuhan kasih tahu kepada Yosua, sekalipun engkau sudah memiliki banyak pasukan, itu pun bukan jawaban kekhawatiran. Bagaimana dengan kita? Jemaat Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan, tapi firman Allah kasih ingat, berkat entah itu kekayaan, berkat jasmani, sekali lagi bukan jawaban kekhawatiran. Menjadi jawaban kekhawatiran, tetap Alkitab berkata firman Allah. Haleluya saudara. Coba saudara lihat, ada nggak orang kaya tidak khawatir? Jangan cari saudara. Tidak ada orang yang kaya pun saudara, dia tidak khawatir. Semakin kaya dia semakin khawatir, semakin kaya dia semakin takut. Orang saudara, kalau dia tadinya dia nggak kaya, jalannya dia bisa kemana-mana bebas. Semakin dia kaya, dia mulai bikin pengawalan, bikin penjagaan, kan begitu saudara. Lama-lama, wah dulu tinggalnya merdeka, lama-lama rumah pun apa saja. Itu kenapa saudara? Dia mesti jaga segala macam. Karena memang saudara bahwa Alkitab sudah kasih tahu kepada Tuhan sudah kasih tahu melalui Yosua juga. Sekalipun kau telah merebut tanah Kanaan yang memiliki banyak kerajaan di dalamnya, itu tidak akan menjamin engkau tidak khawatir, atau itu bukan jawabannya. Sehingga Tuhan pun sudah tahu itu. Tuhan sudah tahu. Sehingga Tuhan mengarahkan kepada Yosua, engkau sedang kecut, engkau sedang tawar hati. Jawaban cuma satu, kamu datang renungkan Torah siang dan malam. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan, dalam poin yang kedua, sikap kita menghadapi kekhawatiran itu. Saudara, sikap kita dalam menghadapi kekhawatiran, ambil firman Allah. Haleluya saudara. Kalau saudara sedang nyetir mobil, bawa motor, sedang jalan kaki, Pak Pendeta, saya tidak bisa baca dong firman Allah. Berusaha, renungkan, firman Allah apa yang kau ingat. Saya yakin seluruh jemaat Tuhan ada Roh Kudus. Pasti ada ayat firman Allah saudara ingat. Amin saudara. Minimal jemaat Tuhan ingat, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin.
Saudara tidak usah berusaha pikir, itu terdapat di ayat mana ya, di Matius berapa ya, tidak usah. Karena yang dibilang di situ bukan ayatnya, bukan angkanya, tetapi kata-katanya. Amin, saudara. Renungkanlah firman Allah, kata-kata Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Siang dan malam, maksudnya firman Allah ini mampu menjamin kita dalam posisi siang ataupun malam. Firman Allah tidak pernah tidur. Amin. Dia selalu bangun, dia selalu hidup. Karena firman Allah adalah Allah. Saudara mau lihat, pengen lihat Allah dalam pribadinya, tidak ada Alkitab bilang orang bisa melihat Allah. Tetapi firman Allah berkata, firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Amin. Nah, jadi saudara jemaat Tuhan, betapa penting bagi kita, saudara, tentang firman Allah. Coba saya ajak saudara melihat dalam Mazmur. Saudara, Mazmur pasal 1, tentu kalau Mazmur ini tokoh-tokoh dalam kitab Mazmur ini, saudara, ada sekitar 5 mungkin penulis. Maksudnya, tetapi mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, dan salah satunya paling banyak adalah Daud, seorang raja yang luar biasa, yang ditakuti di zamannya, bahkan terus diagungkan, dihormati oleh kerajaan Israel sampai saat ini, karena dia adalah seorang raja yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana juga dia berkata, saudara, mengarahkan pemazmur ini mengarahkan kepada firman Allah. Mari kita baca ayat 1, 2 dan 3 ya. Baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudara? Berhasil. Amin, saudara. Jadi seperti pohon di tepi air, dia segar. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau orang khawatir, itu dia akan merasa seperti pohon di padang gurun, mau kering hidupnya. Ya kan saudara, kalau saudara pernah rasa khawatir kan? Ketika orang rasa khawatir kadang-kala, apa ya saudara? Hal-hal yang bisa baik tapi itu tidak akan jadi baik. Entah itu makanan yang dia rasa baik, entah itu sayur, entah itu daging, semua itu kan hambar kalau dia sudah khawatir. Tapi inilah jawaban Tuhan. Saya katakan tadi, ketika itu datang, cepat bersikap. Bersikap untuk datang pada firman Allah. Karena firman Allah itu akan membuat kita seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Amin, saudara. Bukan saja dia akan segar kembali, tetapi dia akan berbuah lagi. Orang kalau sudah khawatir, sudah takut, dia tidak akan segar kembali. Apalagi berbuah, mau melakukan sesuatu. Waduh. Lagi kalau saudara khawatir ekonomi keuangan, tahu-tahu bilang di gereja, oh kita mau berniaga ini ya, jemaat kita ajak untuk memberi. Waduh, biar lagi saudara banyak uang, tapi kalau saudara khawatir, saudara tidak mau kasih. Kenapa? Karena khawatir. Khawatir, tidak bisa berbuah. Tapi kalau saudara di dalam saudara khawatir tuh, saudara datang kepada Tuhan, datang kepada firman Allah. Apapun kondisinya, saudara akan tetap seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Saudara bisa berbuah. Jadi kembali saudara, yang kedua ini, saudara, sikap kita ketika khawatir, saudara harus bersikap apa? Saudara datang baca apa? Firman Tuhan. Amin, saudara. Baca. Makanya ada saatnya ya, jemaat Tuhan, ada saatnya saudara berusaha duduk diam, itu renungkan. Renungkan aja, kata, saya mau ingat firman Allah. Berusaha ingat apa yang kau bisa ingat. Berusaha bawa ke sana.
Jangan saudara cuma ingat-ingat terus usaha saudara, pekerjaan saudara. Maksudnya bukan tidak dipikirkan, bukan. Tapi ada saatnya Alkitab berkata, renungkan. Masuk dalam perenungan, karena jangan-jangan saudara terlalu sibuk, sudah tidak pernah lagi merenungkan firman Allah. Saudara cuma mau firman Allah, hari Minggu datang. Padahal Alkitab berkata dalam kitab Yosua, renungkan firman kapan saudara? Siang dan siang saudara di mana? Di kantor, di tempat pekerjaan. Malam saudara di mana? Di rumah. Mungkin ada yang ngasih jawaban, Pak, kadang-kala juga malam saya di kantor. Jadi intinya saudara bahwa harus ada perenungan firman Allah. Harus ada. Duduk diam. Saudara di kantor bekerja siang atau malam, ada saatnya saudara makan siang. Setelah itu istirahat. Atau bawa mobil, atau dalam perjalanan saudara naik angkutan umum, duduk renungkan firman Allah. Berusaha. Saya pun daya ingat bisa dibilang tidak kuat ya saudara. Tapi kadang sampai saya minta tolong Roh Kudus, tolong ingatkan. Saya pengen mengingat firman Allah lagi. Tahu-tahu muncul sedikit, oh iya ayat ini berkata begini. Kadang-kadang saya tidak ingat ayatnya, oh iya ya. Tapi ada firman Tuhan berkata begitu ya. Atau dalam sebuah konteks saja, oh iya ya, Daud pernah yang menghadapi Goliat. Oh iya ya, terus kakak-kakaknya remehkan dia. Oh untuk apa? Saya merenungkan begini. Tapi dia tetap percaya Tuhan, Tuhan bela dia. Oh begitu juga, khawatir itu bisa datang juga dari orang lain. Tuhan tolong saya. Dari firman ada saatnya. Saya kemarin saudara sampai saya langsung berlutut lagi karena saya masih tema ini sering datang sama saya. Saya hari Selasa jam 8 pagi akan ke Manado. Saudara tahu, sampai saya begini, jangan sampai pesawat ini jatuh. Oh Tuhan, singkirkan. Itu datang lagi saudara, datang lagi. Saya langsung, Tuhan, saya serahkan pesawat yang mau saya tumpangi. Pak Wakil Bupati kami dia telepon saya, nanti saya jemput kamu ya. Wakil Bupati di tempat kami kan dia orang GPDI. Ya, saya jemput kamu, oh iya. Saya ingat lagi, saya ingat saya pernah jalan sama dia. Kita saling ketawa karena kita teman dari kecil. Oh dia bawa mobil, yang kita, kau masih ingat tikungan ini? Iya, dia bawa, oh sampai bunyi-bunyi mobilnya. Itu saja saudara, saya happy ingat-ingat saudara. Saya karena mau ketemu dia kan, saya ingat, saya senang ketawa. Tahu malah saya khawatir saudara. Jangan-jangan lagi dia jemput saya bawa mobil begitu, aduh. Ya, ada pikiran juga, waduh, sampai mobil bunyi, tahu-tahu keleset sana, bagaimana ini berita nanti, oh, Pak Kepala Kota Wisata dan Wakil Bupati, kan begitu. Datang lagi khawatir, ada juga saudara. Padahal saya berpikir senang-senang mau ketemu dia yang jemput lagi, gitu. Jadi bisa datang saudara. Saya langsung lagi, datang lagi, saya buka lagi HP, langsung saya baca firman Allah. Dan itu hilang. Maksudnya kadang-kadang Tuhan mengizinkan bahwa betul saudara, kita tidak bisa menolak itu. Dimanapun, kapan saja, dalam situasi apapun, itu bisa datang kekhawatiran. Jadi kadang-kadang saya juga pikir, saudara bisa saja saudara lagi juga terima uang, gajian, tapi malah khawatir. Kan gitu, terima orderan, saudara yang berdagang, tapi malah jadi khawatir. Jadi khawatir. Itu bukan berarti, oh berarti Tuhan tidak setuju sama saya. Bukan saudara, bukan. Seperti Yosua, ketika itu datang kan tanah Kanaan itu kan suatu kemerdekaan bagi mereka. Karena di Mesir itu kan jadi budak. Itu kan satu berkat bagi mereka di tanah Kanaan. Tapi justru dia kecut, dia tawar hati, dia takut. Nah Tuhan bilang, datang, renungkan Tuhan siang dan malam. Amin. Oke, dan saudara, ini saya belum bisa selesaikan saudara ya, baru 2, saya punya 6 poin sebetulnya sih. Tapi ini penting ya, sikap bagi kita ketika kita khawatir saudara. Ketika kita khawatir. Jadi saudara jemaat Tuhan jangan memandang begini, aduh saya khawatir kalau dia sinda, habis dia usahanya baik, dia begini, saya enggak saudara, itu khawatir itu melanda semua orang. Amin saudara, melanda semua orang.
Tetapi firman Allah sekali lagi mengarahkan kita, yang pertama harus ambil satu sikap. Pertama adalah engkau tetap percaya terus Tuhan itu ketika kuat. Amin. Terus menerus percaya itu Tuhan. Tuhan itu ada bersama engkau. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Yang kedua itu saudara, bersikap datang pada firman-Nya. Kalau belum ada Alkitab, berusaha bilang, Roh Kudus tolong ingatkan saya firman Allah. Ingatkan. Tapi kalau saudara punya kesempatan, berusaha baca itu Alkitab. Itu dua poin ini saudara, yang harus kita datang kepada Tuhan, baca firman-Nya, dan percayalah Yosua mengalami kemerdekaan terhadap dirinya saudara dari kekhawatiran. Jemaat Tuhan pun, saudara terus berjalan, kita terus berjalan menghadapi situasi kondisi saat ini. Itu kadang-kala datang, itu kadang-kala datang. Kekhawatiran, saudara kontrak rumah, kontrak tempat usaha, sebentar lagi sudah mau habis kontrakan. Kadang itu datang juga. Tapi tetap percaya Tuhan, terus percaya Tuhan, dan terus datang pada firman-Nya. Karena hanya Tuhan dan firman-Nya jalan keluar dari kekhawatiran itu. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus berkati kita, saudara kita akan terima perjamuan kudus ya. Jemaat Tuhan yang di bawah, yang juga di rumah mengikuti ibadah online, saudara persiapkan roti anggur saudara. Nah, kita akan terima perjamuan kudus. Saya langsung saja undang yang ditugaskan untuk melayani. Kita akan berdoa. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, baik di lantai bawah, lantai atas, dan juga mengikuti ibadah online boleh bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tunduk kepala. Kita berdoa bersyukur untuk firman dan berdoa untuk roti dan anggur yang telah tersedia. Dia akan membawa perjamuan ini, akan membawa kita untuk mengingat terus bahwa kita ini adalah tebusan darah Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan bagi kami. Engkau telah memberitahu kepada kami ya Tuhan, jalan keluar dari kekhawatiran kami, yaitu Engkau dan firman-Mu sendiri. Terima kasih, saat ini kami jemaat-Mu akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Hal pertama adalah kami mengingat bahwa posisi kami adalah orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan oleh tubuh dan darah Yesus. Melalui perjamuan kudus ini juga, Tuhan, segala kekhawatiran apapun biar Engkau hancurkan dari kehidupan kami, sehingga posisi kami terus dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Bukan dengan barang fana. Naikkan pujian. Dengan darah yang
Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, firman Allah menyuruh kita melakukan perjamuan kudus. Yang pertama, supaya, kata firman Allah, engkau ingat bahwa engkau sudah ditebus, bahwa engkau sudah diselamatkan, bahwa engkau sudah merdeka di dalam Yesus. Haleluya Tuhan. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur semua kepada Tuhan. Bersyukur jemaat Tuhan. Melalui perjamuan ini sekali lagi, supaya engkau ingat katanya akan Tuhan, bahwa Tuhan sudah merdekakan, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah merdekakan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu telah berdaulat, telah berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami mau berdoa jemaat Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya mau berdoa saat ini. Ada yang di antara saudara perlu didoakan. Apakah engkau juga sedang khawatir, ataukah engkau sedang bergumul dalam keluargamu, pekerjaanmu, keuanganmu, atau kesehatan? Saudara di tempat ini, di lantai bawah, atau sedang mengikuti ibadah online, saudara yang perlu didoakan, saudara angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Sementara engkau angkat tangan kananmu, engkau taruh tangan kiri di dada. Namun dalam engkau mengangkat tangan, bahwa engkau percaya Tuhan sanggup menolong engkau. Engkau percaya terus Tuhan ada bersama engkau. Kami datang kepadamu Tuhan. Lihatlah tangan-tangan kami yang sedang terangkat kepadamu Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini. Tapi ada Tuhan yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu ada bagi kami, yang selalu menolong kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan pertolongan-Mu Tuhan bagi kami. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan Tuhan itu terjadi bagi kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat turun tangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan berkati kami. Kami percaya Tuhan pulihkan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada yang bertugas. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan melalui perjamuan kudus. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kebenarannya lebih lagi, sehingga hamba Tuhan ini, Bapak Gembala, bisa memberikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita jemaat Tuhan, dan kita bertumbuh dewasa semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat segenap pelayan yang bertugas pada ibadah ini, mulai dari
multimedia, usher atau petugas prokes, pelayan persembahan, pelayan perjamuan kudus, pemusik dan juga WL singers, juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah melayani Tuhan melalui pujian penyembahan. Saya percaya setiap jeri lelah kita, setiap apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh dengan sukacita. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB diadakan pada hari Sabtu pukul 18.15 di gereja. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui Zoom. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat semua. Aku mau melanjutkan pengumuman dan tante tentang ibadah YMB. Jadi YMB itu apa sih? YMB itu adalah komunitas youth di gereja kita di GPDI Kota Wisata. YMB adalah singkatan dari Youth Breakthrough Maker, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemuda pembuat terobosan baru gitu. Jadi dari nama yang kita ambil ini, kita harap anak-anak muda yang ikutan komunitas ini bisa membuat terobosan baru, baik dalam lingkungan gereja maupun lingkungan kerja atau dimanapun nanti. Oke? Jadi sekali lagi ibadahnya akan dilaksanakan pukul 18.15 secara offline di gereja dengan kuota kursi 26 kursi pada hari Sabtu, dan Sabtu depan ada. Oke, jadi buat teman-teman semua yang punya jiwa youth boleh ikutan nih. Ya, oke, kita aja pengumuman yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Jadi bagi yang punya anak, keponakan, adik yang masih usia muda, dorong mereka, ajak mereka untuk mereka ikut di dalam ibadah YMB supaya mereka punya komunitas rohani bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Jadi itu saja pengumumannya. Kemudian ada berita duka juga, ayah dari papa dari Ibu Larni dan Pak Hendra sudah dipanggil pulang, dan kemarin sudah dilakukan kremasi di Madiun. Terus kita doakan keluarga ini, keluarga besar ini, supaya mereka dihiburkan dan mereka diberikan kekuatan yang dari Tuhan. Tidak lupa juga kita berdoa nanti untuk Ibu Lina, istri dari Bapak Abo yang sakit, supaya Tuhan jamah dan sembuhkan. Kita percaya mujizat Tuhan pasti berlaku dan mujizat Tuhan masih ada. Puji Tuhan. Itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Terus doakan juga Bapak Gembala yang nanti hari Selasa akan berangkat ke Manado, ya, supaya perjalanannya oke, supaya nggak khawatir lagi dan nanti bisa kembali lagi ke Kota Wisata dengan selamat, sama-sama kembali beribadah bersama dengan kita. Puji Tuhan. Itu saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa penutup. Kita mau berdoa. Bersama jemaat-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa pertama untuk sesama tubuh Kristus kami. Ada yang berduka, keluarga Lani dan Hendra. Hiburkanlah mereka Tuhan, sehubungan dengan orang tua mereka telah dipanggil pulang ke rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya selama mereka di sana dan usaha pekerjaan yang sedang mereka tinggalkan tetap dalam kendali Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan. Dan rencana mereka kembali lagi ya Tuhan,
bersama dengan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan mereka pun nanti kembali dari Madiun. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, demikian bersama jemaat di tempat ini. Doa kami juga buat istri Pak Abo, itu Cik Lina yang sedang ada di rumah sakit saat ini. Tolong ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu lah ya Tuhan, Kau sembuhkan Cik Lina. Dia boleh kembali ke rumah dan terlebih dapat bergabung bersama-sama kami lagi untuk beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami berdoa sepanjang minggu ini. Kami jemaat-Mu kembali akan beraktivitas, baik dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Semua aktivitas yang akan kami kerjakan, lakukan, atau kemana kami pergi dan berada, kami menyerahkan semua ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang akan kami kerjakan, apa yang akan kami lakukan, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam keberkatan Tuhan. Dan Engkau pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang dalam rumah-Mu untuk kembali bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, para dokter-dokter, perawat yang sedang menangani para pasien, semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, Tuhan tolong kami mau pulang bungkus dengan darah-Mu. Kami semua tiba di rumah dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa dari Roh Kudus, serta urapan-urapannya yang baru menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.